Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya yaitu channel Rian. Oke teman-teman, jadi di video kali ini saya akan menjawab salah satu pertanyaan yang ada di kolom komentar saya. Jadi ini dia komentarnya ya teman-teman. Nah bang, berapa sih ambil keuntungannya transfer dari 100.000 sampai dengan 1 juta? Nah, jadi di sini saya akan menjawab pertanyaan ini sekaligus saya berbagi informasi kepada teman-teman semuanya yang belum tahu cara mengambil keuntungan jasa transfer antar uang ke semua bank di usaha konter. Nah, jadi untuk teman-teman atau pemula yang belum tahu, silakan simak video ini, siapa tahu bisa bermanfaat buat kalian semua. Jadi nggak usah lama-lama, kita lanjut saja. Oke teman-teman, jadi di sini saya akan melanjutkan saja. Sebelumnya buat kalian semuanya yang belum menyediakan jasa transfer antar bank, sebaiknya kalian mencari ilmunya dulu. Jadi ilmu yang dimaksud itu tentang aplikasi-aplikasinya, dan yang paling utama yaitu modalnya ya teman-teman. Kalau untuk modalnya, waktu pertama kali saya membuka jasa transfer antar bank itu saya sekitar modal 10 juta ya teman-teman. 10 juta itu sangatlah sedikit kalau buat transfer antar bank, karena banyak sekali orang-orang atau pelanggan yang transfernya itu biasanya bisa 5 juta, 2 juta. Ibarat kata kalau ada pelanggan transfer 2 juta satu orang, kalau 5 pelanggan kita udah habis. Nah, kalau resikonya kalau modal minim itu kita bolak-balik buat store tunai aja ya teman-teman. Tapi ya nggak apa-apa lah, pelan-pelan sedikit demi sedikit nanti kan akan lama-lama menjadi bukit. Nah, jadi sebelum saya membahas ke topik utamanya, buat kalian semuanya silakan yang ingin menyediakan jasa transfer antar bank di usaha konternya, silakan dengan modal 10 juta atau bahkan 5 juta kalian juga bisa membuka jasa transfer antar uang di usaha konter kalian. Jadi caranya cukup mudah ya teman-teman. Kalian harus mencari aplikasinya dulu yang paling utama, dan kalian itu harus nolak apabila ada pelanggan yang ingin transaksi di atas 1 juta. Itu kalau modal kita cuman 5 juta seumpamanya. Nah, jadi kalau ada transaksi-transaksi besar, kita tolak dulu. Bilang aja mohon maaf saldonya tidak cukup, lagi belum store tunai atau gimana lah, intinya alasan-alasan yang masuk akal, karena memang modal kita yaitu sedikit ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi kita lanjut lagi ke topik utamanya, yaitu bang, bagaimana caranya mengambil keuntungan transfer antar bank dari mulai 100.000 sampai dengan 1 juta. Nah, jadi setiap usaha konter itu memiliki marketing yang berbeda-beda dan cara yang berbeda-beda. Jadi cara saya seperti ini, jika teman-teman mau ngikuti silakan, jika tidak ya tidak masalah. Jadi cari-cari informasi terus aja. Jadi di sini saya hanya berbagi informasi sekaligus menjawab pertanyaan yang ada di kolom komentar. Jadi cara saya seperti ini ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, jadi di sini saya sudah ada tulisan jasa transfer semua bank di Indonesia serta admin transfer bank. Karena di counter saya itu disupport oleh Bank BCA, oleh sebab itu transfer antar bank BCA di counter saya itu lebih murah. Misalnya dari 10.000 sampai 499.999 rupiah, biaya adminnya cuma 5.000. Sedangkan kalau di atas 500.000 sampai di atas 1.200.000 itu 10.000, dan dari 1.200.000 sampai dengan 1.999.900 12.000, dan dari 2 juta ke 29999 itu 17.000, dan selebihnya masih ada lagi. Kalau untuk semua bank di luar bank BCA itu saya menggunakan admin dari 10.000 sampai 4999, adminnya itu 10.000, dari 500 sampai 1.200.000 15.000, 1.200.01 sampai dengan 1.999.000 20.000, dan dari 2 juta
sampai dengan 2999 25.000. Nah, jadi cara saya seperti ini ya teman-teman, tergantung cara masing-masing dan marketing masing-masing. Karena di transfer antar bank ini pasti adalah resiko-resiko yang kita hadapi. Nanti resiko-resikonya akan saya bahas di video selanjutnya ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, jadi caranya seperti itu ya. Jadi ini cara saya sendiri, strategi saya sendiri, marketing saya sendiri untuk mengelola atau mengambil keuntungan jasa transfer antar bank ke semua Indonesia atau ke seluruh Indonesia. Jadi buat kalian semua nih yang sedang kebingungan, silakan dicari informasi atau mau mengikuti cara saya tidak apa-apa. Karena alasan saya karena BCA lebih murah itu karena Bank BCA itu yang mensupport saya ya teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman yang mensupport itu Bank BRI, bisa saja teman-teman Bank BRI-nya itu lebih murah. Ya, jadi karena di wilayah saya itu sudah banyak sekali yang disupport oleh BRI, oleh sebab itu saya memilih jalur atau jalan pintas sendiri ya teman-teman, yaitu saya minta disupport oleh BCA. Kebetulan saya juga pengguna M-Banking BCA, oleh sebab itu lebih mudah dalam jasa transfer antar bank ya teman-teman. Nah, jadi seperti itulah marketing atau strategi saya ya teman-teman. Nah, jadi setiap usaha itu atau pengelola itu memiliki marketing dan cara yang berbeda-beda ya teman-teman tentunya. Jadi kita tinggal meluaskan kreativitas kita buat mengelola usaha kita. Jadi buat pengusaha konter pemula atau yang belum menyediakan jasa transfer antar bank di usaha konternya, silakan disediakan karena alhamdulillah usaha konter saya sedikit berkembang dengan adanya jasa transfer antar bank ini ya teman-teman. Alhamdulillah usaha konter saya sudah mulai berkembang sedikit demi sedikit. Karena kalau usaha itu kan kita merintis dari nol, merintis dari bawah. Jadi nggak usah nyerah dan nggak usah putus asa. Kalau ada resiko-resiko ya memang kalau usaha itu pasti ada resikonya, nggak mungkin enggak. Kalau usaha nggak ada resikonya ya banyak pengusaha-pengusaha dari pekerja menjadi pengusaha kalau itu nggak ada resikonya. Cuman kalau orang usaha itu mentalnya harus kuat juga ya teman-teman, harus tahan banting dan juga jangan putus asa dan jangan menyerah. Lakukan saja, lakukan, cari informasi sebanyak-banyaknya semuanya. Nah, jadi di sini akan saya kasih bonus juga. Inilah aplikasi-aplikasi saya yang saya gunakan buat jasa transfer antar bank. Yang pertama itu ada BCA, yang kedua ada OVO, yang ketiga Mitra Bukalapak, dan yang keempat itu saya gunakan pakai aplikasi Dana. Oke lah teman-teman, semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian semuanya. Saya ucapkan dan saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.